Puji Tuhan, Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini bersyukur pada Tuhan atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita bertemu lagi walaupun dalam keadaan masih berjarak. Kami para pelayan Tuhan masih di gereja dan Bapak, Ibu, Saudara ada di rumah masing-masing. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir tengah-tengah kita untuk menjamah kehidupan kita pada malam hari ini. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini. Dari pagi kami dapat bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat, kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Bahkan pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama saudara-saudara seiman kami yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahan dan dosa kami yang baik yang kami perbuat, yang kami ucapkan, bahkan yang tidak terlihat oleh manusia sekalipun, yang tersimpan dalam hati dan pemikiran kami Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami semua. Layakkan kami kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami pada malam hari ini. Biar Tuhan, apa yang kami lakukan pada malam hari ini, baik pujian dan penyembahan kami, baik firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan kami renungkan, biar dapat menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan, menjadi kekuatan yang baru bagi kami semua yang ada pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati kami semua, jamah kami semua, agar kami dapat bersungguh-sungguh di dalam beribadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian nomor 1021, tetap setia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus?
Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya.
kebaikan-Mu tak pernah habis di hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya.
Berkati anak-anak-Mu Tuhan, hamba tambahkan iman kesetiaan kami. Haleluya Yesus. Beri kami kekuatan yang baru. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, mulai dari jam-jam ibadah, para pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Biar kiranya Tuhan sendiri yang memberkati, sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin hari semakin maju. Pekerjaan Tuhan tempat ini menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, menjadi berkat bagi lingkungan yang ada. Bahkan nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui keberadaan gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Kita terus berdoa juga untuk kesehatan Bapak Ibu Gembala. Biar kiranya Tuhan yang memberkati, yang memulihkan, memberi kesehatan yang sempurna, sehingga dapat kembali melayani Tuhan, menggembalakan jemaat Tuhan di tempat ini menuju kesempurnaan imannya. Kita berdoa juga untuk bangsa dan negara kita, kota kita tercinta Lamongan. Biar kiranya Tuhan memberikan belas kasihan turun atas bangsa dan kota kita, memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa dari pusat sampai daerah. Mereka semua dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita doakan juga untuk kita semua yang ada pada malam hari ini, baik yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang berada dimanapun mereka saat ini, baik yang ada dalam kota Lamongan, bahkan yang ada di luar kota sekalipun, biar semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dipersilahkan Ibu Martin memimpin kita dalam doa dan kita semua mengaminkannya. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Betapa Engkau sungguh sangat teramat baik bagi kami. Kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali, bersehati sepakat, bersama-sama kembali untuk memuji menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu dalam ibadah doa malam saat ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena
karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada bersama-sama kami saat ini. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Baik para hamba-hamba-Mu kami yang melayani Engkau Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu saat ini. Tuhan, dari yang terkecil Tuhan, semuanya Tuhan Kau perhitungkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang masih mengikuti di rumah masing-masing doa malam ini. Biarlah mereka semua juga Tuhan berikan kuasa pengurapan yang dari surga. Mereka semua bersama-sama dengan kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik Tuhan. Walaupun harus melalui rumah. Tuhan Yesus, mereka semua bisa konsentrasi dan fokus dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan setiap pokok doa syafaat yang ada. Tuhan memberkati hamba-Mu keluarga pastori, Bapak dan Ibu Gembala yang kami kasihi. Tuhan, terus tak pernah berhenti kami berdoa dengan mohon belas kasihan-Mu, uluran tangan kasih-Mu Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau terus selalu setiap waktu ada selalu menyertai, menjaga, melindungi hamba-Mu Bapak dan Ibu Gembala kami. Dalam segala keberadaannya Tuhan, Engkau sendiri yang campur tangan, Engkau yang menolong. Beri selalu roh sukacita, jamah dan lawat seluruh tubuh jiwa rohnya. Tuhan ampuni segala salah dosanya. Tuhan yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Baik hamba-Mu, baik Bapak Gembala, Ibu Gembala, kami biarlah senantiasa dipulihkan, disembuhkan dengan sempurna, sehingga dapat melayani kami semua jemaat-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati juga baik saudara Yonatan, baik saudara Victor. Tuhan dalam setiap pelayanannya semua Tuhan memberkati untuk lebih heran lebih lagi hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Biar anak-anak ini terus meneladani orang tuanya, memberi yang terbaik kepadamu, bahkan sampai selamanya. Kami serahkan juga saudara Bernika yang ada di Malang, beserta suami juga anak terkasih. Kiranya Engkau juga menjaga, memelihara senantiasa dalam perlindungan-Mu, berikan kesehatan yang baik. Tetap setia mengiring Engkau dengan penuh sukacita. Engkau memberkati keluarga rumah tangganya dengan kebahagiaan Tuhan, sehingga ada satu hubungan yang indah bersama semua keluarga di dalam keluarga pastori. Terus selalu memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jam-jam ibadah gereja kami, baik yang masih dilakukan 3 sesi Tuhan, pagi jam 9 juga sore hari. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati ibadah-ibadah yang masih kami kerjakan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Biarlah ibadah-ibadah yang ada sungguh menjadi berkat, kekuatan, menjadi satu tugas dan kewajiban kami untuk terus mencari hadirat-Mu, merasakan kasih dan lawatan-Mu, sehingga ibadah-ibadah yang ada boleh berjalan dengan baik dan lancar. Semuanya dengan tertib Tuhan. Kalau harus mendaftar, biarnya Tuhan bisa mematuhi siap apa yang dianjurkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam perlindungan-Mu. Baik para hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan Yesus, kami serahkan para penatua, Bapak Pendeta, juga diaken, para pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Juga kami berdoa untuk Bapak Paulus Suparno, sekeluarga, istri juga beserta anak-anak. Kiranya Tuhan terus memberkati, melingkupi dengan damai sejahtera sukacita-Mu dalam rumah tangga. Kau selalu memberkati kesehatan yang terbaik buat hamba-Mu, biar tetap terus melayani Engkau, melayani semua jemaat-Mu di bawah semakin mengerti akan kehendak-Mu. Tuhan mencukupkan segala dibutuhkan dan tidak kurang suatu apapun, sehingga keluarga ini penuh dengan sukacita, menjadi terang, menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan juga hamba-hamba-Mu semuanya, Banatua, diakan, pelayan-pelayan Tuhan, singer, sang leader di gereja kami yang semuanya setia melayani Engkau di
pekerjaan Tuhan yang ada yang Kau percayakan buat mereka semua, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu yang penuh sukacita melayani-Mu, memberikan yang terbaik bagi-Mu. Engkau satukan dalam tali kasih-Mu Tuhan, semua saling bergandeng tangan, saling mendoakan, saling mengasihi, saling membangun di dalam iman, sehingga setiap pekerjaan Tuhan dapat dipantau, dapat dikerjakan bersama-sama dengan penuh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, semuanya saling maju di dalam iman kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku, Engkau juga memberkati Tuhan Yesus, baik dari yang kecil sampai yang besar, baik para pendoa syafaat-Mu yang tidak kami sebutkan, semua pelayan-pelayan-Mu juga Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka semua. Iman yang lebih lagi semakin hari semakin bertambah-tambah. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk para hamba-hamba, para jemaat-Mu yang ada semua. Tuhan, ya Allahku, kiranya Tuhan Kau melawat segala keberadaan mereka, Tuhan, di rumah masing-masing, di tempat tinggal mereka masing-masing, Tuhan Yesus. Baik Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu, saudara-saudara kami yang masuki dewasa, juga yang memasuki lanjut usia, semuanya Engkau melawat Tuhan dengan kuasa kasih dan lawatan yang sama. Mereka semua yang menghadapi masalah persoalan dalam hidup ini, Engkau memberikan kekuatan mereka tetap sukacita mengiring Engkau sampai selama-lamanya, sehingga setiap apapun masalah tidak menghalang-halangi kami untuk tetap terus setia kepadamu sampai selamanya. Tuhan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang susah Engkau menghiburkan mereka Tuhan, yang jauh daripadamu bawa kembali dekat kepadamu, sehingga anak-anak-Mu tidak ada yang terhilang daripadamu, baik yang di kota Lamongan juga yang di luar kota. Jemaat-Mu semua membutuhkan uluran tangan kasih-Mu, bahwa semakin setia mendekat bahkan melekat kepadamu, Engkau jagai, Engkau peliharai, baik yang bekerja, yang menuntut ilmu, Tuhan semuanya Tuhan Engkau jaga, Engkau lindungi, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan bagimu, mara bahaya celaka, hindarkan dari setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami semua Tuhan tetap senantiasa memiliki satu kerinduan dekat kepadamu, terus di dalam hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kalau beberapa hari lagi kami akan memperingati hari di mana Engkau naik ke surga, setelah Engkau menyerahkan seluruh hidup-Mu, bahkan mencurahkan darah-Mu bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Tuhan, Engkau sudah merela menyerahkan nyawa-Mu buat kami, menebus dosa kami, menyelamatkan kami dari maut. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri ya Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga, dan Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, lawatan-Mu, semua janji-Mu ya dan amin. Dan pada beberapa hari nanti kami juga akan memperingati di mana Engkau naik ke surga. Tuhan, biarlah Tuhan kami memperingati dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami mengingat segala kasih kebaikan-Mu dan tidak pernah melupakan bahwa Engkau Allah kami, Allah yang maha besar dan maha kuasa, pencipta segala yang ada. Tuhan, kami senantiasa terus mau Engkau bimbing, Engkau tuntun, Engkau arahkan Tuhan untuk selalu berjalan pada jalan-jalan-Mu yang benar. Engkau memberkati ibadah saatnya nanti Tuhan tiba, kiranya semua bisa dijalankan dengan penuh hikmat. Tuhan, semua dapat memahami apa makna dari bahwa Engkau naik ke surga untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ini.
kalau saat ini masih dalam situasi kondisi pandemi COVID-19, tak jemu-jemunya tidak putus asa kami terus berdoa untuk bangsa ini boleh dikembalikan Tuhan Yesus, dimenangkan Tuhan dari semuanya, dilepaskan dari belenggu apapun, sakit penyakit apapun yang mewabah di bangsa ini, sehingga semuanya dapat diredam, dapat ditepis, semuanya dapat dihindarkan dan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bangsa kami benar-benar sungguh-sungguh mengalami pemulihan yang dari Tuhan, sehingga Tuhan Yesus hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Engkau memberkati para pemimpin bangsa ini, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, Tuhan Yesus, para semua aparat-aparat juga, Tuhan, dinas-dinas kesehatan, pendidikan, dan semuanya Tuhan yang berperan serta di garda terdepan Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang memberikan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan lawatan kasih-Mu mereka, Engkau berikan hikmat-hikmat yang bersumber daripada-Mu, sehingga mereka semua boleh menjalankan segala tugas kewajiban mereka dengan baik dan benar. Sungguh-sungguh semuanya mendatangkan kebaikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati bangsa ini penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Bangsa ini boleh sungguh-sungguh menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang penuh dengan damai sejahtera, dibebaskan dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kota Lamongan juga kami kasih, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya kota Lamongan ini boleh menjadi kota yang sungguh-sungguh ada damai sejahtera di dalamnya, ada kuasa-Mu yang bekerja di dalamnya, sehingga kota ini menjadi kota yang aman, tentram, dan menjadi teladan bagi kota-kota yang lain, dan tidak ada sesuatu apapun yang menjadi kendala apapun untuk semuanya bisa bersatu padu membangun kota ini bersama-sama. Denominasi apapun, kepercayaan yang ada, semua saling bersatu padu dalam kebersamaan yang indah Tuhan, sehingga ada kerukunan yang sejati, sehingga semuanya diberkati dari pelosok desa-desa dan dimanapun berada. Kota ini boleh sungguh-sungguh menjadi Tuhan Yesus, menjadi terang. Anak-anak-Mu boleh menjadi terang di tengah-tengah kota ini. Terima kasih Bapa, banyak Tuhan, dan banyak lagi doa-doa yang ingin kami naikkan kepada-Mu Tuhan, bahkan doa-doa yang belum kami sampaikan yang sangat kami butuhkan Tuhan Yesus. Engkau Allahku yang maha tahu lebih dari segalanya Tuhan Yesus. Engkau bahkan mengerti sampai kedalaman hati kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang menjadi jawaban bagi setiap doa-doa kami. Biar semuanya kami peralaskan kepada-Mu. Ya Tuhan, biarlah sebentar juga kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Mari sebelumnya kami akan menyerahkan hamba-Mu, Bapak Paulus, yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang berikan kuasa pengurapan yang dari surga, hikmat marifat yang daripada-Mu, sehingga setiap firman-firman yang disampaikan boleh menuntun kami, mengajar kami, Tuhan, menegur kami untuk kami terus mau berjuang dan sungguh-sungguh berusaha bagaimanapun untuk melakukan yang baik sesuai dengan firman-Mu, menjadi surut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami yang mendengar juga Tuhan boleh mendapat berkat yang sama. Pakai hamba-Mu makin heran bagi kemuliaan nama-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Bersyukur malam hari ini oleh anugerah Tuhan kita kembali dapat beribadah bersama dalam wadah ibadah doa malam kita, meskipun masih secara online. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca dalam 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6.
1 Korintus pasal 15 ayat pertama sampai dengan yang ke-6. Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga dapat mengikuti dalam pembacaan bersama kita malam hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di kesempatan malam hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana penampakan Yesus kepada para murid setelah Yesus bangkit dari antara orang mati menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Ada misinya, ada tujuannya. Mengapa Yesus mesti menampakkan diri kepada para murid? Yesus tidak langsung naik ke sorga. Membaca dalam 1 Korintus pasal 15, Rasul Paulus memberikan sebuah kesaksian dengan tegas bahwa Injil atau berita Injil yang disampaikan didasarkan dari apa yang ia telah terima dari Yesus sendiri, menjadi satu patokan dalam hidup imannya. Tadi di dalam ayat yang ke-3 dituliskan yang sangat penting, ya, telah disampaikan, yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ini yang pertama. Lalu ayat yang keempat, dituliskan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini sebuah kesaksian yang tidak dapat dibantah bahwa kitab suci menuliskan bahwa ia harus menderita, dianiaya, mati, bangkit pada hari yang ketiga. Lalu ayat yang kelima ditegaskan kembali bahwa ia menampakkan diri kepada Kefas, kepada ke-12 murid-muridnya, dan juga kepada banyak orang yang tadi dituliskan bahwa kebanyakan mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa kebangkitan Yesus, penampakan Yesus kepada para muridnya bukan sebuah cerita bohong. Yesus bangkit bukan sebuah cerita yang tidak benar, tetapi menjadi sebuah fakta yang benar
bahkan saksi dari kebangkitan Yesus dan penampakan Yesus tidak hanya satu, lebih dari dua. Bahkan Yesus menampakkan diri bukan hanya kepada para rasul, tapi juga 500 saudara yang lain. Jadi kebangkitan dan penampakan Yesus bukan cerita yang bohong, tapi sebuah fakta, sebuah kebenaran yang seharusnya menjadikan kita semakin percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kesempatan malam hari ini, saya ingin mengajak kita melihat tentang beberapa tujuan dari penampakan Yesus kepada para murid melalui sebuah berita yang ditulis oleh Alkitab. Ada kompilasi itu kumpulan yang tersusun secara teratur. Biasanya ini berupa informasi, karangan, dan lain sebagainya. Tapi kita lihat tentang berita berkaitan penampakan Yesus kepada para murid. Mengapa Yesus menampakkan diri kepada para murid? Apa pentingnya bagi para murid? Kita akan perhatikan yang pertama. Yang pertama, para murid membutuhkan damai sejahtera. Yohanes pasal 20, saya akan bacakan ayat yang ke-19 dan 20, ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Yang pertama, Yesus tahu bahwa para murid dalam keadaan, dalam situasi yang penuh dengan ketakutan. Ketakutan merupakan perasaan yang tidak menyenangkan, yang dipicu oleh persepsi entah itu nyata atau bahkan dalam bayangan. Ya kalau nyata sih kita lebih dapat bersiap-siap untuk menghadapi. Mungkin ketika ada sesuatu hendak mengganggu kita, kita sudah siap siaga. Tapi kalau ketakutan itu pada hal-hal yang sifatnya bayangan, khayalan, nah ini yang sangat berbahaya. Ya. Kadang-kadang kita menghadapi situasi ini, memperhatikan apa yang dihadapi para murid, mereka betul-betul mengalami sebuah ketakutan. Kenapa? Ya sebab peristiwa yang terjadi sebelum kebangkitan dan penampakan Yesus. Bahkan jauh-jauh hari sebelum Yesus disalibkan, mereka menjadi satu kelompok. Ya, orang-orang yang dibenci oleh sebagian besar dari orang-orang Yahudi, khususnya para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, beberapa orang-orang Farisi, Saduki, sangat benci kepada Yesus, mencari celah di mana Yesus dapat dijatuhkan. Kadang-kadang dalam perbincangannya dengan Yesus, mereka menyampaikan hal-hal yang tidak penting. Jadi mereka bertanya tapi tujuannya adalah untuk menjatuhkan. Nanti kalau salah jawabannya, nah ini jadi sebuah celah untuk menjatuhkan Yesus. Tapi bersyukur Yesus tetap dapat menjawab dengan baik.
pada setiap pertanyaan orang-orang Saduki, Farisi, dan lain sebagainya. Sehingga tidak heran, Yesus pemimpin para murid, para rasul pada waktu itu, ketika Yesus ditangkap, diadili, lalu dijatuhi hukuman mati, bahkan mereka melihat bagaimana Yesus diarak menuju Bukit Golgota, disalibkan, bahkan Yesus mati. Tentu ini menimbulkan sebuah ketakutan. Jangan-jangan nanti setelah Yesus, giliran kita, para murid ini yang akan dianiaya dan lain sebagainya. Sehingga berita dari kebangkitan itu tidak terlalu direspon sedemikian rupa. Karena para murid penuh dengan ketakutan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, ya ayat 19 tadi ya, hari sudah malam. Jadi mereka berkumpul tadi pagi misalkan ya, tadi pagi Yesus bangkit, mereka malam mereka berkumpul jadi satu pada satu tempat dengan pintu terkunci oleh karena takutnya terhadap orang-orang Yahudi. Ya, takut. Kadang-kadang takut yang berlebihan ini juga berbahaya. Ada tekanan-tekanan dalam hidup kita. Entah itu merupakan sesuatu yang seketika atau tekanan itu secara bertahap dan berlangsung secara lama. Murid-murid mengalami ketakutan sehingga Yesus menampakkan diri kepada mereka, memberi damai sejahtera. Yesus datang di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita, ya, kita seringkali menghadapi situasi-situasi yang memang tidak menentu. Manusia itu memiliki yang disebut sebagai tombol panas, pemicu perilaku. Kadang-kadang dalam hidup ini memang kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Contoh sederhana yang kita bisa lihat ketika kita misalkan ya sedang ada di jalan, berkendaraan, lalu tiba-tiba dari belakang kita disalib oleh orang lain dengan cepat, ya mungkin dengan suara yang bising. Nah, kadang-kadang timbul di hati ini, wah marah kita. Ya, artinya yang timbul itu sesuatu yang negatif. Kita marah, mungkin ngumpat juga dan sebagainya. Tapi juga bisa juga yang timbul adalah sesuatu yang baik. Ya sudahlah, mungkin mereka buru-buru dan lain sebagainya. Jadi penting sekali, maka hati kita, hidup kita mesti dijaga dan dipelihara dengan kasih dan kemurahan dari Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan, agar apa yang kita kerjakan tentu berkaitan pada hal yang baik, yang positif. Injil Yohanes pasal 14, ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu.
Ini janji yang diberikan Yesus kepada para murid sebelum Yesus disalibkan. Dan ini betul-betul digenapi oleh Yesus sendiri. Bagaimana ia memberikan damai dan sejahtera kepada para murid di tengah-tengah situasi yang dipenuhkan dengan ketakutan. Oleh karena itu, marilah Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keberadaan dan situasi hidup kita, kita tetap ada tinggal di dalam damai sejahtera Allah, di dalam Kristus Yesus yang akan senantiasa menjaga hati dan kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita perhatikan tentang Yesus menampakkan diri kepada para murid. Injil Lukas pasal 24, ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yang kedua, saudara, Yesus menampakkan diri kepada para murid untuk mereka dapat dengan benar memahami akan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar mengerti, tapi faham. Mengerti dengan benar menjadi sebuah gambaran di dalam pemikiran kita, sesuatu yang kita fahami, kita mengerti dengan benar-benar. Para murid, khususnya dalam kisah ini, dua orang yang pergi ke Emmaus, mereka di dalam perjalanan mereka, di tengah jalan berjumpa dengan seseorang yang itu adalah Yesus yang bangkit. Tetapi mereka tidak mengerti. Ya. Mungkin karena saking sedihnya, sehingga situasi itu menjadikan mereka tidak tahu bahwa yang ikut dalam perjalanan mereka itu Yesus. Dalam dialog, di dalam ayat 17 dikatakan, Yesus kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muram. Seorang dari mereka yang namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Jadi dianggap Yesus orang asing yang memang mereka tidak kenal sama sekali. Bahkan mereka menyatakan, "Adakah engkau satu-satunya orang yang tidak tahu tentang apa yang terjadi di Yerusalem? Apa yang terjadi dengan Yesus dari orang Nazaret?" Ya. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi." Ya, dikatakan dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Mereka tidak tahu bahwa sosok yang diajak untuk bercakap-cakap di tengah-tengah perjalanan menuju Emmaus adalah Yesus sendiri. Seringkali
situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup kita itu menutup segala hal yang berkenaan dengan kebenaran, keajaiban, kekuasaan Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi sulit, kadang-kadang kita menutup hati dan diri kita tentang kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Kita merasa, wah Tuhan tidak bisa, Tuhan tidak mampu. Jadi lebih kepada persoalan yang kita hadapi, itulah yang besar dalam hidup kita. Tetapi sesungguhnya bukankah Tuhan yang besar? Seharusnya kita percaya dan mempercayakan hidup ini sepenuhnya. Dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus memegang firman itu sebagai sebuah kebenaran yang memerdekakan kita. Mazmur 119 ayat yang 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita itu sangat perlu, saudara. Ya. Bagi kaki dan jalan kita. Kalau mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala dalam perenungan minggu, bahwa pelita bagi orang-orang yang hidup zaman dahulu ini sangat penting. Karena memang gelap gulita. Kalau sekarang kita mungkin jalan malam hari tidak terlalu, tapi coba kalau mungkin Bapak Ibu tinggal di daerah pedalaman yang belum ada listriknya, masih wilayahnya banyak hutan. Wah, enggak bisa lihat dalam jarak pandang 2 meter atau 1 meter enggak bisa kelihatan. Tapi kalau bawa pelita ya lumayan lah, kita bisa cari jalan mana yang baik menuju tujuan kita. Firman juga begitu. Para murid tidak mengerti. Tertutupi oleh persoalan-persoalan yang dihadapi. Dan Yesus datang untuk supaya para murid mengerti dan faham tentang firman. Mereka ditegur, kenapa engkau bodoh, mengapa engkau lamban, mengapa engkau tidak percaya. Jadi yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Yang pertama memberikan damai sejahtera, yang kedua agar murid mengerti, faham tentang firman. Sehingga dengan demikian mereka dikuatkan dan diteguhkan. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana Yesus ingin mengkualitaskan dari formasi atau susunan para murid. Dalam Yohanes pasal 21, ayat 1 sampai 5, Petrus mengatakan kepada saudara-saudara yang lain, aku akan pergi mencari ikan. Dan murid-murid yang lain, beberapa orang mengatakan, kami juga ikut dengan engkau. Tapi mereka tidak berhasil. Semalam-malaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Yesus ingin menggugah kembali, mengkualitaskan, mengokohkan kembali, sebab mereka sejak semula sudah dipilih bukan sebagai penjala ikan lagi, tapi penjala manusia. Ini yang ketiga, sehingga kelak mereka kembali dapat bersemangat, bukan saja menyaksikan tentang Yesus yang bangkit, tetapi menyaksikan tentang kuasa dan kemuliaan dari Yesus yang sudah naik ke surga. Jadi ada 3 hal yang malam ini kita renungkan bersama dari penampakan Yesus pada para murid, memberi damai sejahtera, lalu
bagaimana murid-murid untuk mengerti akan firman dan kebenaran. Yang ketiga, untuk supaya susunan para murid itu menjadi kokoh, menjadi kuat, sebab mereka bukan saja menjadi saksi dari kebangkitan Yesus, tetapi mereka juga diberi mandat untuk memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Dalam Injil Matius pasal 28, ayat yang tidak asing bagi kita, ayat yang ke-19 dan 20, mandat agung dari Yesus bagi para murid-murid dan tentu kita bersama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur untuk pertolongan Tuhan dalam ibadah doa kami malam hari ini. Kami percaya bahwa doa-doa yang sudah kami naikkan Tuhan berkati, memberkati kami semua yang ada di gereja, maupun Bapak Ibu Saudara kami yang mengikuti dalam ibadah doa malam hari ini, di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada. Damai dan sejahtera dari Tuhan senantiasa melingkupi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di akhir ibadah ini kami terus berdoa agar kami boleh semakin setia di dalam ibadah kami dan terlebih dalam pengiringan kami akan Tuhan. Kami tetap belajar untuk berharap, percaya dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami mengakhiri dalam ibadah doa malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti dalam ibadah malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah doa malam setiap hari Rabu pukul 18.30 sampai dengan selesai. Tuhan Yesus memberkati.